Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gerard atas waktunya. Salam sehat semuanya. Kemudian kita akan mulai ya untuk kuliah pertemuan ketiga ya. Jadi pertemuan ketiga ini sudah beda topik. Di pertemuan 1 dan 2 kita sudah membahas tentang media penyimpanan online dan juga tools Office untuk berkolaborasi. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang media komunikasinya atau tentang jaringannya. Nah, oleh karena itu nanti saya juga akan menjelaskan tentang topologi-topologi yang sering kita temui dan mudah-mudahan nanti ini akan bermanfaat untuk kalian di dunia kerja nanti ya, karena ini menjadi teknologi yang saat ini sedang terjadi. Nah, ini kita jelaskan dulu ya tentang jaringan komputer ya. Kita bayangkan dulu jaringan. Jaringan. Oh, berarti itu ada semacam kayak kumpulan-kumpulan ya. Kumpulan-kumpulan komputer ya yang saling terhubung. Jadi antara perangkat yang satu dengan yang lain itu bisa saling bertukar data yang sama aja kayak misalnya jaringan teroris, ya kan artinya mereka saling berkumpul terus saling komunikasi gitu ya. Atau jaringan apa yang lainnya ya, tadi konotasinya negatif, salah, maaf. Jadi jaringan komputer itu adalah perangkat komputasi yang saling terhubung, kemudian mereka juga saling bertukar data. Itu yang dasarnya, itu zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang, selain terhubung, terus bertukar data, mereka juga saling berbagi sumber daya satu sama lain. Jadi komputer itu bisa berbagi RAM, bisa berbagi hard disk, bisa berbagi prosesor. Dengan adanya teknologi virtualisasi, maka resource yang kecil-kecil tadi itu bisa digabungkan. Kalau kalian menyewa server ya dalam bentuk misalnya virtual server ya, misalnya kalian request 254 giga untuk RAM. Maka kalau kita lihat tentang keberadaan di pasar kan nggak mungkin ya ada yang RAM-nya 254 giga gitu kan. Laptop kita aja mungkin 16 giga gitu kan untuk RAM-nya atau mungkin 8 giga. Nah, bagaimana si resource-nya atau sumber dayanya dia bisa menjadi besar? Jadi dengan adanya virtualisasi, seorang provider server dia bisa menggabungkan server-server yang kapasitasnya kecil tadi itu menjadi besar. Contohnya dia memiliki 4 buah server. Masing-masing server itu kapasitasnya misalnya 16 giga. Maka itu bisa dikali 4 gitu ya. Artinya resource-nya jadi gede. Itu terjadi karena adanya jaringan komputer gitu ya. Jadi antara satu komputer dengan komputer yang lain itu bisa saling berbagi sumber daya. Begitu pula dengan hard disk ya. Hard disk misalnya kita butuh 8 tera misalnya ya. 8 tera apakah sudah ada di pasaran? Ya mungkin masih sulit, misalnya ada juga ya mungkin terbatas ya. Dengan adanya jaringan komputer dan juga virtualisasi, ini bisa digabungkan. Misalnya
masing-masing server itu besarnya 2 tera. Maka kalau ada 4 servernya berarti bisa jadi 8 tera. Nah, itu yang terjadi saat ini ya, menggunakan jaringan komputer. Jadi apapun resource komputer, baik itu RAM, hard disk, prosesor, bisa digabungkan dan mereka bisa saling berbagi sumber daya. Datanya sendiri akan lewat jaringan itu sendiri. Nah, itu yang terjadi sekarang. Nah, kemudian perangkat jaringan ini bisa saling berkomunikasi, bisa saling bertukar data, bisa saling handshaking ya saat berkomunikasi, terus bisa close connection itu karena adanya protokol komunikasi. Sama seperti protokol misalnya protokol pernikahan aja ya gitu ya. Misalnya protokol pernikahan misalnya gitu ya. IO biasanya yang jadi protokolernya. Misalnya dia mengatur untuk si pengantin pria untuk memasuki area kediaman wanita. Nah, itu kan dia ngatur tuh, ayo Pak, maju gitu kan. Tunggu di sini, tunggu di sini. Kita menyaksikan palang pintu dulu. Nah, itu kan tugas dari protokoler ya. Jadi dia yang mengatur bagaimana sebuah data itu bisa saling berpindah, bisa saling bertukar. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi protokol itu kayak semacam standar-standar juga ya, standar-standar yang harus diikuti oleh pembuat hardware. Jadi pertamanya dia membuat rule-nya dulu, baru nanti si perangkatnya yang menyesuaikan gitu ya. Contohnya apa protokol komunikasi di sini? Contohnya adalah protokol TCP misalnya, terus protokol UDP itu yang mungkin sering kita dengar di dunia jaringan komputer gitu ya. Nah, terus si perangkat-perangkat komputasi ini bisa saling terkoneksi melalui media tentunya ya. Kalau nggak ada medianya tidak bisa terkoneksi. Nah, media yang digunakan tuh ada 2. Ada yang pakai kabel atau secara fisik, atau nirkabel atau menggunakan WiFi. Ya. Jadi keduanya ini saat ini masih relevan ya, masih relevan. Cuma nanti saya akan menjelaskan bahwa ada arah teknologi yang lebih mengarah ke nirkabel atau WiFi. Mungkin kalian bisa lihat sendiri dari laptop kalian. Itu perangkat laptop kalian sudah mulai hilang port LAN-nya, gitu ya. Oke, kita akan melihat beberapa jenis jaringan komputer. Jaringan komputer sendiri ini ada banyak. Saya hanya menjelaskan tipe-tipe atau jenis-jenis jaringan yang sering kita temui. Ya, pertama adalah local area network. Ini adalah jaringan lokal. Seperti apakah gambarannya yang saya jelaskan ya. Nah, ini jaringan LAN ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah ruangan, ya misalnya ruangannya adalah ruang ruang warnet misalnya, ya. Terus di ruang warnet ini ada sekumpulan komputer. Misalnya komputernya ada 5. Terus ada 6 ya. Komputer ini dihubungkan menggunakan switch seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan local area network. Jadi jaringannya itu lokal gitu ya. Jadi menghubungkan antara
komputer ini dengan komputer ini, atau juga dengan misalnya printer. Jadi ada printer. Jadi komputer ini bisa ngeprint ke sini, komputer ini bisa ngeprint ke sini, ini juga bisa ngeprint ke sini. Nah, itu dia jaringan lokal ya. Tuh. Biasanya kalian akan menemukan IP-nya 192, 168, 1 sekian, seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya jaringan wireless local area network. Dari singkatannya aja kita bisa melihat bahwa sebenarnya adalah jaringan lokal, cuma dengan media wireless atau Wi-Fi. Jadi di sini ada 6 komputer di warnet, terus mereka terhubungnya menggunakan jaringan wireless. Jadi dia hubunginya itu pakai Wi-Fi di sini. Ya, jadi hubunginya tidak menggunakan media fisik, tapi menggunakan kabel. Gitu ya. Ini jaringan WLAN atau wireless area network. Nah, kemudian ada yang disebut dengan jaringan WAN atau Wide Area Network. Wide Area Network itu kalau misalnya ada sebuah website ya, misalnya websitenya adalah detik.com. Ini diakses oleh salah satu komputer yang ada di sini. Ya, ini dia akses ke sini. Nah, tentunya nggak langsung ya, tapi kan lewat dari detik ini ke router, ke Wi-Fi-nya dulu ya. Ini saya coba ganti dulu. Nah, jadi dia sini kan pastinya ya. Itu ya, taruh ke sini kan. Nah, ini Wide Area Network itu adalah implementasi dari jaringan internet. Jadi itu terjadi koneksi, koneksinya itu udah beda negara, beda kota, beda provinsi. Intinya sudah di luar skup dari ruangan ini, ruangan warnet ini. Udah jauh. Jadi hubungannya ini dari warnet ini ke detik ini kan bisa beberapa kali ngelewatin provider ya. Misalnya si warnet ini dia providernya Telkom, gitu ya. Terus detik ini misalnya providernya ASP. Nah, itu kan sudah berbeda provider ya. Nah, dia komunikasinya bisa terjadi karena adanya jaringan internet. Nah, itu dia aplikasi dari Wide Area Network. Nah, kemudian ada yang jaringan VPN atau Virtual Private Network. Nah, misalnya misalnya ini detik ini di-ban nih oleh pemerintah Indonesia. Tidak boleh diakses ya. Bagaimana si warnet ini, orang yang ada di warnet ini bisa akses ke websitenya detik ini? Dia bisa menggunakan yang namanya server VPN di sini. VPN. Nah, biasanya VPN servernya itu letaknya ada di sebuah negara yang bebas mengakses apa saja. Misalnya ini untuk yang aplikasi yang ini ya. Sebenarnya untuk penerapan VPN bukan hanya ini, saya jelasin. Si VPN ini server dia akan lancar saat akses ke detik.com. Nah, supaya si komputer yang ada di warnet ini bisa mengakses ke detik ini, dia harus connect dulu ke server VPN. Ya, jadi saat si user ini connect ke VPN itu maka kan terbentuk sebuah tunnel ya atau saluran ya. Jadi seolah-olah antara server VPN ini dengan komputer yang ada di warnet ini seolah-olah dia satu jaringan lokal. Padahal ini dia sudah beda benua mungkin atau beda kota. Ya, itulah teknologi VPN. Dia bisa membuat jaringan
yang dapat berjalan pada jaringan publik, gitu ya. Jadi dia membuat sebuah tunnel sehingga kalau misal pun ada yang menyadap ini tidak bisa karena koneksi antara PC yang ada di warnet ini dengan server VPN itu dia sudah terenkripsi. Jadi datanya tidak akan bisa disadap. Nah, itu penerapan yang pertama ya. Penerapannya banyak. Nah, penerapan selanjutnya adalah seperti ini. Ya, misalnya di dalam sebuah institusi pendidikan, dia memiliki website ya. Websitenya itu namanya sistem informasi kearsipan dinamis misalnya. Nah, kemudian SIKD ini dia terkoneksi secara online ya ke internet. Cuma dia tidak bisa diakses oleh sembarangan orang karena sistem ini itu sangat sangat rahasia sehingga hanya boleh diakses oleh orang-orang yang memiliki hak akses. Ya, salah satunya kan mungkin kita bisa menggunakan username password ya. Tapi kalau untuk lebih memperkuat lagi kita bisa menggunakan yang namanya jaringan VPN. Jadi untuk mengakses website SIKD ini di tengah-tengahnya kita pasang server VPN. Nah, jadi setiap ada orang yang punya akses ke server SIKD, ini bisa ada orang, maka admin dari server VPN ini harus membuatkan sertifikat untuk koneksi ke sini. Jadi ntar dia akan memberikan sertifikat ke sini sehingga si user ini bisa connect ke server VPN dan tentunya setelah udah connect VPN dia akan bisa akses ke server SIKD. Tujuannya yang paling utama adalah untuk keamanan ya supaya SIKD ini juga hampir mendekati nol untuk dihack ya. Nah, terus kalau ada user baru, dia akan dibuatkan lagi sertifikat supaya bisa connect ya. Makanya kalau di VPN ini kita bisa memonitoringnya lebih jelas. Karena apa? Karena kita bisa melihat siapa aja user yang terkoneksi saat ini. Beda kalau misalnya si server SIKD ini diakses langsung secara publik. Maka siapapun bisa terkoneksi dan sebagai admin akan lebih sulit mengisolir atau memonitor siapa saja yang saat ini terkoneksi. Nah, kalau yang di sini VPN bisa terkoneksi bahwa si A lagi connect, si B juga lagi connect gitu ya. Memang ini akan lebih sulit bagi admin yang ada di sini ya karena si admin ini akan selalu membuat sertifikat setiap kali ada user baru yang mengakses. Makanya ini dia lebih cocok memang untuk user-user dengan skala tertentu. Kalau jumlah usernya mungkin sudah 1000-an, ya itu mau nggak mau tidak bisa menerapkan VPN ini ya. Cuma kalau misalkan usernya ada 1000, dia bisa menerapkan VPN, itu akan lebih top lagi, akan lebih baik lagi karena dia akan lebih kuat dan hampir tidak bisa dihack ya karena ini kan jaringannya seolah-olah jaringannya lokal tapi tetap ya yang namanya dalam sebuah sistem informasi rantai terlemah dari sebuah sistem di sini adalah user ini adalah rantai terlemah karena si user ini bisa banyak melakukan kecerobohan yang bisa mengancam sistem informasi ini sendiri jadi walaupun ini sudah kuat, tapi kalau usernya juga tidak memiliki kesadaran tentang sistem keamanan informasi, maka sistem yang dibangun juga jadi sia-sia. Karena memang ini adalah satu kesatuan dan user di sini adalah kalian. Nanti kalian yang akan menjadi user. Jadi sejak dari saat ini kalian harus bisa membangun kesadaran tentang keamanan sistem informasi. Misalnya bagaimana kalian membuat password juga
harus sudah membiasakan menggunakan tingkat kerumitan yang sesuai dengan tentuan dari aplikasi misalnya. Jangan kita mengeluh misalnya di aplikasi membutuhkan 8 karakter, kemudian harus angka dan huruf, terus ada simbol, kalian mengeluh, bilang sulit segala macam. Itu adalah untuk kebaikan kalian juga. Jadi kesadaran sistem informasi juga harus muncul dari diri kalian sendiri. Nah, terus yang sering terjadi mungkin kalau yang sudah terlalu lama ya, maksudnya dia tidak terlalu terbiasa nyimpen username password, akhirnya kan naruhnya di depan monitor ya. Makanya kalau dilihat ya, coba saya nggak tahu, mungkin di sana ada, mungkin juga enggak. Username password kadang-kadang ditempel di depan monitor ya, atau di samping gitu ya. Itu sangat berbahaya untuk sistem, karena kalau ada orang yang lewat terus ngebaca ya, nanti bisa kelihatan. Atau enggak taruh di notepad, terus notepadnya taruh di desktop, tiba-tiba ada orang akses ya, dengan mudahnya bisa membuka username password. Kalau saya sering nemuin, biasanya kalau yang udah senior dia naruhnya di buku gitu ya, di buku username password bank gitu ya. Atau mungkin ada yang naruhnya di pintu rumah gitu ya. Kan kebiasaan zaman dulu ya, kalau naruh nomor telepon di balik pintu apa di mana, di tembok. Itu karena mungkin udah tua ya, username password untuk ngambil uang pensiun ditaruhnya di pintu. Ya, itu ya. Jadi mudah-mudahan di generasi kalian bisa menyimpan username password lebih aman lagi gitu. Bukan taruh di pintu atau ditaruh di depan monitor. Ya, jangan ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu sampai penjelasan VPN? Silakan yang mau bertanya. Permisi Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan Mas Ahmad Nizar. Itu kan tadi Bapak menjelaskan tentang jaringan area network. Nah itu kalau sama fleksibel itu beda ya Pak ya? Kayaknya cara kerjanya saya lihat sama. Sama apa? Jadi Fleksibel yang bisa alat yang buat pemerintahan itu loh. Oh, faksimil, faksimil. oh, Fax. Faksimil. Ya. Oh ya, Faksimil ya. Ya itu apa bedanya di mana Pak ya? Ya, oke. Ya, terima kasih Mas Ahmad Nizar. Oke, jadi secara penjelasan jenisnya, dia memang termasuk wide area network ya. Cuma bedanya hanya di perangkatnya ya. Kalau sekarang kan perangkatnya sudah menggunakan komputer, itu kan mungkin alatnya masih menggunakan Faksimil. Tapi tetap aja itu adalah bagian dari jenis wide area network, karena itu bisa berkomunikasi antara kota antar benua gitu ya. Bahkan itu bisa berkomunikasi antara operator ya. Karena kan dulu bukan hanya Telkom, tapi ada operator lain gitu kan yang beroperasi di Indonesia, dan mereka saling mengirim Faksimil juga sampai gitu. Tentu saja itu karena ada protokol ya, protokol yang memungkinkan walaupun ada perbedaan provider gitu. Demikian Mas Ahmad Riza. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Ya, kalau nggak ada, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, di dalam jaringan, ya, itu ada yang namanya topologi ya. Jadi bagaimana si komputasi itu digambarkan ya, hubungannya, maka untuk
lebih mudah memahaminya, kita membuat yang namanya topologi jaringan, gitu ya. Dari topologi-topologi yang ada ini, memang tidak semuanya relevan dengan kondisi saat ini, atau mungkin tidak relevan dengan sistem keuangan perusahaan. Mari kita coba lihat ya, untuk ring. Ya, topologi jaringan ring. Di sini kita lihat bahwa ada beberapa perangkat komputasi yang saling terhubung dengan membentuk sebuah cincin ya. Implementasi di lapangan ini misalnya contohnya untuk pembuatan backbone internet di Pulau Jawa. Jadi di provider internet waktu saya dulu PKL ya di Telkom, dia itu membuat jaringan mengelilingi Pulau Jawa. Ya, walaupun Pulau Jawa itu bentuknya nggak seperti cincin, tapi sebenarnya itu adalah topologinya ring ya. Kan dia bentuknya kayak gini ya, kalau Pulau Jawa kan ya, lurus gini. Nah, si provider itu dia bikin koneksi mengelilingi Pulau Jawa untuk pembuatan backbone. Ini ya, ngering, bilangnya ngering. Nah, ini fungsinya untuk apa? Kalau misalnya ini terjadi putus, maka dia bisa melalui jaringan yang lainnya. Nah, gitu. Sehingga ring ini memiliki kemungkinan satu kali gagal. Jadi kalau yang ini udah gagal, terus ternyata di posisi sini gagal lagi ya, berarti udah nggak bisa. Makanya saat ini gagal, dia harus segera memperbaiki. Tuh, jadi nanti ini bisa hilang itunya apa kegagalannya. Tuh. Itu biasanya di backbone ya. Kemudian ada lagi mesh. Mesh ini biasanya diterapkan pada percabangan dari ring ini gitu ya. Jadi mesh itu bisa hubungin beberapa komputer ya, tapi dengan tingkat apa namanya koneksi lebih banyak daripada ring. Ini di sini contohnya ada tambahan satu garis ya dari sini ke sini. Misalnya dari sini kemari. Jadi sehingga kalau misalnya terjadi putus, ini masih ada kemungkinan dua. Nah, itu biasanya ditambahin gunanya untuk menjamin ketersediaan yang lebih tinggi ya. Mungkin bisa diterapkan di perkotaan-perkotaan yang tingkat penggalian fiber optiknya itu lebih tinggi. Jadi bisa aja ini putus, nanti pada saat ini FO-nya putus, dia bisa berpindah ke jaringannya ke sini. Gitu ya. Kemudian topologinya star. Star itu sama seperti yang saya jelaskan tadi, yang di warnet ya. Di warnet itu ada sebuah server, ada sebuah switch. Nah, switch-nya itu menghubungkan beberapa komputer. Nah, ini yang banyak kita temui di kehidupan sehari-hari atau mungkin kantor, warnet kantor, ya terus lab, yaitu menggunakan topologinya star. Jadi di tengahnya ini adalah switch, terus komputer ini terhubung sini. Tapi bentuknya juga nggak mesti harus kayak begini ya. Bisa aja bentuknya, misalnya switch-nya kayak begini, terus dia begini, misalnya. Oh iya, kalian sendiri sudah tahu alat switch belum? Yang sudah tahu coba angkat tangan. Belum ada ya? Tapi saya rasa udah ada, cuma malu-malu aja sebenarnya. Oke, saya coba kasih gambarannya ya ke alatnya langsung untuk switch ya. Ada kabelnya ya?
Oke, coba kalian buka di yang satunya lagi ya. Ada dua saya. Bentar ya, ini dari tadi ada telepon berhenti-henti. Bentar ya, maaf. Ya, ini adalah suite ya. Suite ini ada yang tipenya unmanaged dan juga managed ya. Jadi nanti saya jelaskan perbedaannya. Di kehidupan sehari-hari kita akan sering menemukan suite yang jumlahnya ada 8 port. Ya, jadi suite itu ada yang 4 port, portnya ini ya. Jadi semakin banyak suite, port berarti semakin banyak komputer yang bisa dikoneksikan. Ada yang 4, ada yang 8, 16, 24, 48. Kalau yang di sini, yang di gambar ini dia ada 48 port menggunakan kabel, dan ada 4 yang menggunakan port untuk fiber optik. Nah, seperti ini. Ya. Ini yang unmanaged, ini yang managed. Gitu. Nah, kalian juga harus mengetahui supaya nanti saat masuk ke kantor, kalau disediakan kabel jaringan, kalian tahu. Nah, ini adalah kabel Cat 5 ya. Jadi, kalau untuk kabel yang sekarang ada di pasaran itu ada Cat 5 dan Cat 6. Cat 5 bisa mencapai kecepatan 1 gigabit per second. Cat 6 juga bisa sampai 1 gigabit. Cuma bedanya kalau yang Cat 5 itu dia bisa sampai 1 giga, cuma tidak tidak mengikuti standar ya. Dia udah sampai tapi belum distandarkan untuk 1 giga. Nah, kalau yang Cat 6 dia sudah memiliki standar itu. Dan bedanya yang Cat 6 itu dia memiliki lapisan tambahan di bagian kabelnya menggunakan koaksial. Menggunakan aluminium foil. Ya, jadi sehingga bisa diletakkan di outdoor dan juga tahan terhadap gigitan tikus. Nah, yang ini konektornya disebut konektor RJ45. Nah, seperti ini. Ini biasanya masuk ke laptop. Ya. Ya, tadi kita sudah lihat ya bahwa ada suite yang disebut sebagai managed dan juga disebut dengan unmanaged. Nanti kita bahas ya pada slide berikutnya. Oke, selanjutnya ini ada saya ini screen. Fully connected ya, fully connected ini kemungkinan untuk terputusnya akan lebih kecil ya, karena setiap node-nya itu atau antara perangkat komputasinya dia juga memiliki koneksi dengan titik yang lain. Tapi tentu saja ini menjadi tidak relevan dengan pengeluaran perusahaan. Maksudnya tidak sebanding gitu ya. Ngapain? Kalau kita sudah tahu resikonya paling putus 1 atau 2, ngapain kita punya koneksi se-perfect ini gitu ya. Bisa aja sih kalau misalnya memang membuat sistem yang benar-benar high quality,
high cost, ya bisa kalian buat fully connected ini. Cuma kan sebagai perusahaan kan juga akan melihat pengeluarannya ya, dan sebanding nggak sih dengan apa yang didapat perusahaan kalau misalnya menerapkan topologi seperti ini gitu kan, nanti kan dia akan melihat ya, karena kan kita sudah tahu bahwa kemungkinan jaringan error juga kan nggak setinggi ini juga gitu. Nah, kemudian ini ada line, ini zaman dulu, dan bus juga yang zaman dulu dia menggunakan koaksial. Terus di sini ada jaringan, topologi jaringan berbentuk tree ya. Ini tree ini adalah merupakan skala lebih besarnya dari topologi star. Nanti kita akan bahas ya. Untuk topologi tree. Oke. Kita fokus ke jaringan yang sering kita temui ya di kehidupan sehari-hari. Di perusahaan, mereka memiliki bagian-bagian ya. Bagian-bagiannya itu bisa dalam bentuk ruangan yang terpisah atau gedung yang terpisah. Contohnya saja di sini kita memiliki 3 buah gedung yang terpisah. Ada yang gedung finance, ada gedung inventory, ada yang gedung maintenance. Di masing-masing gedung ini, ya, di sini dia dihubungkan menggunakan topologi star. Jadi di sini ada switch, kemudian di sini ada PC-PC-nya, ya, terus ini dia terhubung menggunakan star. Di inventory juga ada switch. Nah, ini. Saat kita berbicaranya itu kapasitasnya tidak terlalu besar, kemudian masih dalam satu ruangan, kita bisa menggunakan switch unmanaged. Jadi itu ada perbedaan harga tuh. Yang switch unmanaged biasanya harganya lebih murah dibandingkan switch yang managed. Nah, cuma kadang-kadang salah kaprah. Perusahaan mungkin karena kebanyakan uang, akhirnya dia beli switch yang harganya mahal sedikit. Nggak tahu itu adalah switch managed. Jadi switch managed itu kalau tidak disetting dia menjadi switch unmanaged. Nah, implementasinya gimana sih switch yang managed itu? Nah, ini kan ada 3 buah gedung ya, dan memiliki bagian-bagian. Nah, terus di perusahaan memiliki rule. Rule-nya GI sama GM itu boleh terkoneksi. Terus yang finance ini tidak boleh terkoneksi. Maka itu kita memerlukan switch yang disebut dengan switch manage. Jadi switch manage itu dia bisa membuat virtual local area network atau disingkat VLAN. Jadi setiap bagian ini ditandai oleh ID ya. Jadi kalau secara default switch manage itu dia memiliki VLAN 1. VLAN 1 ini belum dikonfigurasi ya. Jadi kalau kita beli switch manage itu dia langsung ke set semuanya, semua port-portnya ini VLAN 1. Nah, saat kita men-settingnya ini kita bisa ubah nih masing-masing port ini, misalnya jadi VLAN 2 untuk yang GI, terus VLAN 3, apa ini ya, suka mati. VLAN 3 untuk GF, dan VLAN 4 untuk GM. Nah, kalau sudah berbeda VLAN, ya ID-nya sudah berbeda, maka dia
tidak bisa berkomunikasi nih antara GI, GM, sama GF. Bagaimana supaya mereka bisa berkomunikasi? Kan tadi kita minta supaya, atau perusahaan minta supaya GI sama GM itu bisa berkomunikasi. Oke, kita hubungkan dulu ya. Jadi walaupun GI, GF, sama GM ini terhubung secara fisik, tapi kalau sudah menggunakan switch and manage dan kita setting VLAN-nya berbeda, maka dia tidak bisa berkomunikasi, gitu ya, tidak bisa connect, mereka nggak bisa connect. Nah, supaya bisa connect, ada dua cara. Nah, pertama, antara GI sama GM ini kita bisa set VLAN-nya. Misalnya VLAN-nya sama-sama VLAN 2, ya, yang GF ini VLAN 3. Nah, itu kalau sesama VLAN dia bisa komunikasi, gitu ya. Itu cara pertama. Cara kedua, menggunakan router. Jadi switch manage itu tidak bisa berfungsi secara optimal jika tidak menggunakan router. Jadi memang ini udah jadi satu kesatuan. Kalau orang beli switch manage, biasanya beli juga routernya gitu ya. Nah, di routernya ini kita set routingnya gitu ya. Routing antara GI sama GM ini bisa saling berkomunikasi gitu ya. Nah, gambaran dari koneksi antara GI, GF, sama GM ini adalah gambaran dari topologi tree, ya. Jadi di bagian masing-masingnya ini star. Nah, saat dihubungkan ini menjadi tree, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, nggak ada. Ya, kita balik lagi ke skup yang lebih kecil, yaitu kalian yang bekerja di perusahaan. Nah, hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan saat kita terhubung dalam jaringan? Oke. Ini sering saya temukan di perusahaan ya. Jadi karena kekurangan pengetahuan juga ya si penggunanya, dan jangan sampai kalian yang melakukan itu. Jadi ini sering ada kayak gini. Ini terhubung ya ke sebuah komputer, terus tiba-tiba dia ngelihat ada satu kabel kayak begini. Ini kok kayak nggak kecolok nih? Wah, jangan-jangan kelepas nih. Akhirnya dipasangin lagi ke sini, ke dalam switch lagi, masukin. Jadi istilahnya ujung yang ini masuk ke switch, ini ada kabel kayak nggak colok kemana-mana, ya mungkin karena nggak dipakai, terus dia pikir, wah ini harusnya dicolokin. Nah, pas dicolokin itu terjadi yang namanya looping. Nah, looping ini akan membuat jaringan lokalnya itu menjadi error. Itu jadi jangan kalian lakukan seperti itu. Ya, jangan melakukan kabel ini dicolok ke satu port yang lain dicolok juga. Itu kan terjadi looping dan jadi gangguan, nggak bisa akses internet ya akhirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan melakukan setting IP yang membuat IP konflik dengan user yang lain. Ya, misalnya di sini ada sebuah laptop,
laptop ini diisi oleh user B. User B dia kerja lebih dahulu dari kalian. Nah, kalian, oh ya, user B ini memiliki IP 192, 168, 123. Kalian orang baru nih masuk ke perusahaan. Dan ternyata di jaringan perusahaannya juga manual, bukannya DHCP. Nanya sama sebelahnya, ini di set IP-nya berapa ya? Terus akhirnya disamain. Dia cuma dengar IP saya 192, 168, 13, terus diikutin IP-nya segitu. 192, 168, 123 di sini juga sama yang di tempat kalian ini. Maka ini akan terjadi yang namanya IP konflik. Itu juga jangan kalian lakukan. Ini yang akan terjadi adalah si user B ini menjadi tidak bisa connect ke internet, tapi yang lainnya bisa, yang IP-IP yang lain bisa. Cuma antara A sama B ini jadi masalah. Apalagi kalau sampai kalian itu ngeset IP-nya sama seperti modem atau router. Di sini ada router, IP-nya 192, 168, ya 121. Terus kalian ikutin juga IP-nya itu. Ya udah. Ntar satu jaringan kantor ini semuanya nggak bisa internetan semua. Itu karena IP-nya ini sama dengan IP router gitu ya. Itu tidak boleh juga. Walaupun hal-hal kayak gini sebenarnya udah nggak terjadi ya, karena sudah banyak untuk cara untuk mengantisipasinya. Misalnya di bagian routernya itu di set replay only. Jadi kalau ada yang set IP-nya manual, dia akan tidak bisa terkoneksi. Atau sebagai admin juga bisa men-setting IP address di kantor itu dengan mode DHCP, bukan dengan mode statik. Gitu ya. Nah, ini juga VLAN menjawab dari permasalahan yang tadi ya. Di sini kan dibagi ya jadi beberapa network kecil ya. Jadi kalau misalnya di bagian GM ini terjadi error, maka dia akan terisolir, tidak akan mengganggu jaringan yang lain. Jadi GI masih tetap aman, GF juga masih tetap aman. Sehingga admin di perusahaan ini akan bisa mengetahui, oh ternyata errornya hanya di bagian maintenance ya, di gedung maintenance. Maka dia akan segera ke bagian gedung maintenance ya, untuk melakukan perbaikan, sehingga dia bisa lebih fokus untuk mengatasi masalah gitu ya. Jadi inilah fungsi dari VLAN ya, atau virtual local area network ya. Ini biasanya bisa disetting menggunakan switch yang managed gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke media komunikasi nirkabel atau WiFi ya. Jadi arah dari pengembangan penggunaan WiFi itu semakin hari semakin mengarah ke arah WiFi. Nah, kenapa? Nanti kita bisa lihat di sini ya. Di tahun 99 muncul sebuah protokol 802.11a dengan frekuensi 5 giga ya. Ia memiliki kecepatan 54 megabit per second. Ini adalah kecepatan yang luar biasa pada masanya. Kecepatan saat itu ya rata-rata sekitar 10 mega dan mungkin bisa sampai 100 ya untuk menggunakan kabel. Dia sudah bisa paling nggak setengahnya ya kecepatannya. Siapakah yang menggunakan standar ini adalah
seluler ya. Jadi jaringan seluler dia menggunakan 802.11a ini. Nah, kemudian ini dia tentunya harus berizin ya. Kalau yang 5 GHz ini dia harus izin Kominfo. Dia tidak bisa digunakan untuk jaringan personal atau private, dia nggak boleh. Nah, di tahun 99 juga itu ada standar 802.11b. Ini bisa digunakan di jaringan lokal atau juga jaringan antar gedung tanpa memerlukan izin dari Kominfo. Iya, karena 2,4 ini dia sifatnya free ya, izin. Dia bisa mencapai kecepatan 11 Mbps. Di masanya kabel itu sudah 100 Mbps. Tentu saja walaupun orang tahu bahwa menggunakan kabel itu menjadi lebih tidak praktis, ya, tapi dia akan tetap memilih kabel. Kalau kita lihat kan kabel itu memang stabil, latensinya kecil, tapi permasalahannya adalah menjadi lebih berantakan, terus juga biaya maintenance-nya bisa terjadi tahunan, setiap tahun, atau mungkin tiap 1 semester. Ya, tapi dia memiliki keunggulan yang tadi ya, kecepatan dan juga kestabilannya. Nah, di masa ini orang itu ya masih menggunakan WiFi, tapi tetap andalan utamanya adalah kabel. Oke, kita masuk di tahun 2003 dengan frekuensi yang sama, yang free 2,4 GHz ya, ini tanpa perlu izin Kominfo. Dia sudah memiliki kecepatan yang sama dengan standar enterprise ya. Ini kan enterprise nih yang 5 GB ini ya. Udah mantap nih di zamannya 2003. Kecepatannya 54 Mbps. Dia udah setengah dari kecepatan saat itu. Orang sudah mulai menimang-nimang. Walaupun masih banyak yang tetap kekeh menggunakan kabel karena dia menganggap tetap kabel yang masih lebih stabil gitu ya. Oke. Di tahun 2009 muncul protokol 802.11n. Ya, dia beroperasi di dua frekuensi, 2,4 dan juga 5 GHz. Kecepatannya luar biasa, sudah mencapai 600 Mbps. Artinya dia sudah melebihi kecepatan dari kabel. Di sini orang semakin berpikir dua kali bahwa kayaknya kabel sudah mulai bisa ditinggalin nih, tapi dulu bahwa jaringan kabel juga kan berkembang dia di masanya. Karena di masanya ini jaringan kabel itu bisa mencapai kecepatan 1 gigabit. Makanya kita mengenal yang namanya speed gigabit gitu ya. Jadi ya orang masih 50-50 juga gitu. Wah, pakai WiFi apa kabel ya? Kabel udah 1000, ini masih 600. Tapi 600 juga kalau optimum sebenarnya juga udah sangat mantap gitu ya. Tapi saya ingat nih di tahun ini memang sudah mulai perusahaan lebih memilih yang pakai wireless karena dia juga berpikir bahwa jadi lebih mudah untuk merawat jaringannya dan juga mobilitasnya lebih enak gitu ya. Kalau misalnya yang tadinya dia di masing-masing meja ada kabel, terus dia pindah ke ruang rapat, ada misalnya 10 orang, di ruang rapat cuma ada 2 kabelnya, nggak bisa kan, tentu saja. Nah, akhirnya sudah mulai tuh hybrid. Jadi yang di ruangannya dipakai kabel, di ruang rapat dipasangin WiFi gitu ya. Yang satunya dipakai sama bosnya gitu ya untuk presentasi, yang lainnya pakai WiFi. Gitu. Nah, terus di tahun 2014 ya muncul protokol baru lagi ya 802.11ac. Ini sudah meninggalkan atau bisa melebihi dari kecepatan kabel. Bahkan kecepatan kabel saat ini pun juga masih
kecepatan masih dikalahkan oleh 802.11ac. Dia memiliki dual frekuensi 2,4 dan 5 giga, kecepatannya bisa sampai 1,3 giga. Nah, terus berlanjut di 2019 muncul Wi-Fi 6, dia kecepatannya, lihat, kecepatannya sudah seperti FO10G, jadi kecepatannya 10 giga. Ya, tapi memang ini aplikasinya belum sepenuhnya digunakan ya. Oh ya, tadi ada yang 802.11be ini belum, ini baru proyeksi di 2024 atau 2025. Nah, nanti kita lihat apakah masing-masing standar ini bisa menghubungkan antar komputer dengan smooth ya. Kita akan coba lihat ya, karena kalau kabel kan sudah pasti ya bisa terkoneksi selama secara fisik terkoneksi, dengan catatan ya, tidak ada firewall yang ngeblok. Kita lihat untuk ketersediaan di pasaran. Ketersediaan di pasaran, walaupun saat ini sebenarnya sudah masanya yang 802.11ax, namun ketersediaan di pasaran itu untuk yang 5 giga itu masih lebih banyak di 802.11a, N sama AC. Nah, untuk yang di frekuensi 2,4 giga itu di B, G, dan N. Kenapa demikian? Karena Wi-Fi itu bisa berfungsi sesuai dengan speknya, juga tergantung pada perangkat yang digunakan oleh klien. Jadi, percuma kalau misalnya kita menggunakan teknologi terkini, tapi ternyata perangkat kita atau misalnya handphone kita tidak mensupport, juga percuma, dia tidak akan bisa menangkap kecepatan sesuai standar yang sudah ditetapkan. Bukan hanya perangkatnya, termasuk juga operating sistemnya. Misalnya saja Anda masih menggunakan Windows XP, terus berharap punya kecepatan 1,4 giga, 1,3 giga menggunakan wireless dengan protokol 802.11ac, itu nggak bisa gitu. Jadi memang semuanya harus saling di-upgrade, baik itu dari sisi peralatan Wi-Fi-nya maupun dari sisi kliennya atau perangkat kalian ya. Nah, kemudian untuk 802.11ax ini masih lebih banyak digunakan untuk gaming ya. Walaupun saya lihat kemarin di Tokopedia sudah ada juga yang menjual perangkat ini untuk kebutuhan enterprise ya, di kantor-kantor. Tentu saja yang menjadi catatan adalah perangkat Wi-Fi-nya juga harus diupdate. Jadi sebagai perusahaan, kalau misalnya kalian nanti juga ditugasin untuk membeli alat, pelajari lagi tentang teknologinya. Jadi bukan berarti beli dengan spek dewa, maka secara otomatis speed akan bertambah. Tidak seperti itu ya. Sama aja kayak penggunaan yang kabel tadi. Penggunaan kabel bisa sampai 1 giga, tapi ternyata LAN card-nya masih menggunakan 100 Mbps. Itu saja dia tidak bisa sampai 1 giga. Nah, ini adalah beberapa skema-skema yang bisa terjadi ya saat dua buah komputer terhubung menggunakan koneksi nirkabel. Pertama, kalau misalnya kita punya perangkat A dan B, ya, dia terkoneksi ke Wi-Fi dengan protokol yang sama. Misalnya yang laptop A terhubung dengan 802.11g, yang ini juga pakai 802.11g, maka komunikasi antar dua perangkat Wi-Fi ini tidak akan ada terjadi gangguan. Begitupun misalnya sama-sama menggunakan B, ini juga B, itu juga sama, tidak akan terjadi gangguan komunikasi. Skema berikutnya, ya, ini ada B, ada G, ya, dan ada juga N. Mereka bisa saling komunikasi, ya, tapi dengan syarat di alat wirelessnya itu
settingan mix-nya diaktifkan. Jadi kalau kalian beli perangkat nih ya, WiFi, itu dicek dulu nih settingan mix-nya ini diaktifkan apa enggak gitu. Kalau enggak diaktifkan percuma. Nanti tidak bisa berkomunikasi nih antara B, G atau N gitu ya. Cuma setahu saya ini defaultnya biasanya diaktifkan nih yang mix B, G sama N ini biasanya diaktifkan. Tapi kalau misalkan kalian sudah memahami kalau di kantornya itu semuanya sudah menggunakan teknologi terkini, ya bisa disetting misalnya 802.11 N only. Ya, jadi hanya yang N aja. Jadi istilahnya biar lebih smooth gitu komunikasi antar perangkatnya. Selama kalian benar-benar tahu ya bahwa alat yang digunakan di ruangan kalian atau di kantor kalian itu sama-sama menggunakan protokol udah N semua, istilahnya alatnya udah di-upgrade semua. Tapi kalau masih mix, masih campur-campur, ada yang jadul, ada yang udah setengah jadul, ada yang baru, nah pakainya yang itu ya BGN-nya diaktifkan. Nah, terus ada skema berikutnya. Jadi wireless A, N sama AC itu bisa saling berkomunikasi, tapi dengan syarat ya antara mix 802.11A NC-nya A, N dan AC-nya itu diaktifkan. Ya gitu. Jadi dia harus aktif dulu baru bisa saling berkomunikasi. Nah, ini ada skema berikutnya. Kalau misalnya ini ada B atau G ya. Kemudian di sini ada perangkat yang A. Ini dia ya contoh ini. Ini 802A ini kan handphone ya, hubungin ke BTS dia pakai A, itu tidak bisa berkomunikasi dengan B atau G. Kenapa? Yang paling utama adalah frekuensinya beda, ya kan? Dan tadi kan kita bisa lihat B sama G itu di frekuensi 2,4 giga. Yang A itu ada di frekuensi 5 giga, makanya dia tidak bisa berkomunikasi. Apakah mungkin bisa? Ya bisa aja kalau memang ada alat yang bisa menghubungkan itu. Cuma sampai saat ini saya juga belum melihat ada settingan B, G sama A di mix itu belum pernah nemu. Adanya yang mix itu yang ini. B, G sama N atau mix A, N atau AC gitu ya. Nah, ini adalah fitur teknologi Wi-Fi terkini ya. Yang pertama adalah MUMIMO, multi-user, multiple input, multiple output. Jadi yang dulu satu Wi-Fi ini dia hanya bisa menangani satu perangkat. Jadi artinya dia bergantian. Kalau ada 10 perangkat, dia menanganinya ganti-gantian. Tapi kalau yang saat ini sudah ada yang namanya teknologi MUMIMO. Artinya satu perangkat Wi-Fi ini itu dia bisa menangani 4 sekaligus gitu ya. Bukan berarti semuanya langsung ditangani, enggak. Ya setahu saya paling 4 gitu ya, maksimal secara paralel. Jadi gini. Perangkat Wi-Fi itu jangan kalian pikir itu bisa menampung semua alat yang terkoneksi di sekitarnya. Contohnya saja saya memiliki alat itu harganya sekitar 1,5 juta. Itu cuma bisa 20 user. Apalagi kalian misalnya beli Wi-Fi harganya di bawah 200.000 atau 300.000, jangan berharap bisa banyak terkoneksi. Sebab fungsinya Wi-Fi juga berat loh, tidak enteng. Kenapa? Karena kita bikin gambar sini, misalnya ada perangkat-perangkat di sekeliling Wi-Fi-nya, ya. Pada teknologi lama, Wi-Fi itu kan dia itu bergantian. Jadi artinya apa? Dia pertama akan ngerespon salah satu user dulu, misalnya kayak gini ya, ke sini dia.
terkoneksi. Setelah ini sudah mendapatkan reply, dia kan akan diputus nih koneksinya dan akan melayani user berikutnya ya di sini misalnya. Tapi itu memang terjadinya cepat ya, nggak seperti saya gambar ini. Itu terjadi sangat cepat, gitu ya. Nah, setelah ini dia selesai menangani yang di titik yang tadi, dia akan berpindah ke perangkat yang lain. Ini contohnya dia akan menangani perangkat yang lebih jauh daripada titik yang sebelumnya. Mungkin yang titik sebelumnya dia bisa dapat sinyal 4, yang ini dapat sinyal 3. Tapi di sini dia karena jauh mungkin dapat sinyalnya 1. Apa yang terjadi? Ini terjadi latensi atau reply-nya jadi lama. Karena apa? Saat dia melayani user yang jauh ini dengan keberadaan sinyal yang kecil, dia akan tetap melayani sampai dengan si user ini selesai ya koneksinya, gitu ya. Makanya ini bisa terjadi lemot ya pada jaringan. Karena apa? Dia masih melayani user yang jauh ini. Ya ini sih sebenarnya bisa ditanganin. Gimana cara menanganinya? Nah, cara menanganinya adalah dengan mengecilkan watt dari settingan watt dari WiFi ini. Jadi misalnya defaultnya itu adalah 2 watt ya. 2 watt. 2 watt. Ini dikecilin aja misalnya jadi 0,5. Tujuannya apa? Jadi kalau misalnya watt itu kan itu supaya powernya itu bisa lebih jauh dan lebih kuat. Kalau misalnya jadi 0,5 yang tadinya bisa menjangkau sampai segini jauhnya, kan dia mungkin jadi segini aja jaraknya. Ya, jadi artinya kalau yang user-user yang jauh itu tidak akan dilayani oleh si wireless ini. Tujuannya supaya apa? Untuk memastikan bahwa yang connect ke sini memang yang dekat-dekat aja gitu ya. Jangan yang terlalu jauh karena kalau yang terlalu jauh nanti respon time-nya aja jadi nurun gitu ya, jadi turun. Nah, cuma watt gede itu juga nggak selalu buruk, tinggal masalah implementasinya aja. Kalau implementasinya benar, pastinya watt besar juga memiliki dampak bagus ya. Contohnya kayak gimana implementasinya. Nah, kita coba lihat ya. Di sini kita memiliki gedung A dan gedung B. Ini jaraknya 1 kilometer. Nah, kemudian kalau kita setting ini 0,5 watt, wirelessnya ini tidak akan nyampe dong ya. Karena kan mungkin terlalu pendek ya jaraknya. Nah, oleh karena itu kita setting lagi jadi 2 watt. Ini jadi 2 watt lagi. Maka dia akan sampai koneksinya. Jadi antara sini sama sini dia akan sampai wattnya gitu. Nah, cuma juga harus diperhatikan kalau watt sinyalnya udah full 4, di sini udah 4 sinyalnya, jangan berpikir bahwa supaya lebih bagus digedein lagi wattnya. Jangan. Kenapa? Karena watt ini kan menyangkut power ya. Ini sama seperti orang teriak. Kalau misalnya 0,5 watt, orang bicaranya bisik-bisik. Kalau misalnya 2 watt, sudah mulai agak keras gitu ya. Halo gitu ya. Tapi pas sudah 3 watt, jadi teriak halo gitu kan. Artinya apa? Nanti itu terjadi budek ya di bagian receiver-nya. Karena dia menerima power terlalu gede. Itu juga tidak baik untuk bagian menerima, akan membuat cepat panas perangkatnya. Jadi itu disesuaikan saja dengan penerimanya ya. Jadi kalau memang 2 watt itu sinyal udah penuh ya udah, jangan ditambah lagi wattnya seperti itu ya. Nah, oke.
Nah, fitur selanjutnya ada yang namanya OFDMA atau Orthogonal Frequency Division Multiple Access. Nah, ini dia hanya berlaku di protokol 802.11ax. Itu ya, protokol yang tadi saya bilang untuk gaming ya. Kita lihat penjelasannya lewat video YouTube-nya. Ya, kita lihat di sini, ini masih pakai OFDM yang protokol lama ya, berarti masih AC ke bawah. Ini udah AX. Kalau yang protokol lama dia ada data nih ya, karena kita kan kalau ngupload ya atau download kan pastinya bisa banyak koneksi ya, ada yang lagi buka YouTube, terus di tab yang lainnya lagi buka Google, di tab yang lainnya lagi buka berita dan lain-lain ya. Jadi makanya dikasih warnanya bisa 3 di sini. Nah, di teknologi OFDM data itu pertama dikirimnya itu satu demi satu. Jadi yang birunya dulu kirim, udah selesai data selanjutnya yang hijau kirim, yang selanjutnya yang merah. Nah, di teknologi OFDMA kenapa dia bisa lebih cepat yang di AX ya? Data itu dia langsung dibuat dalam satu paket yang tergabung. Jadi sekali kirim, datanya langsung semuanya dikirim. Jadi ini dia baru step 1, baru satu data, dia udah tiga-tiganya terkirim. Nah, ini makanya bisa menjadi lebih cepat gitu ya. Kita lihat di sini, malah 3 kali lebih cepat ya. Dia udah nyampe semuanya, yang ini masih ngirim. Oh iya, satu lagi. Tadi yang teknologi Mumimo juga, itu juga tergantung dengan alat kalian atau klien kalian. Kalau misalnya memang alatnya atau OS-nya belum mensupport Mumimo, itu juga jadi percuma, jadi sia-sia ya. Tetap itu kembali lagi ke kesiapan dari perangkat kalian ya. Perangkatnya apakah sudah support Mumimo atau belum. Dan biasanya yang Mumimo ya harganya jadi lebih mahal ya. Mungkin perbedaannya 4 kali ya, yang saya tahu. Apa mungkin ada juga yang 2 kali, tergantung merek juga sih. Nah, terus ada lagi fiturnya yang disebut dengan wireless roaming ya, dan single SSID. Jadi di teknologi lama, misalnya di sini ada ruang kelas, terus kalian pindah ke lab. Di teknologi lama, saat kalian di ruang kelas, kan buka handphone ya, masuk menu WiFi, cari sinyal, temulah sinyal WiFi kelas, oke. Terus pindah ke lab, pindah ke sini, tiba-tiba di lab itu udah nggak dapat sinyal kelas ini, atau mungkin masih dapat tapi kecil gitu ya. Akhirnya kan kita pengen pindah kan ya, pindah ke yang lab ini. Artinya kita buka lagi settingan wireless, terus mulai searching lagi koneksi yang lab ya, gitu. Dan kalau misalkan ternyata lagi download di kelas ini, pindah ke lab, ya downloadan kita putus gitu kan. Apalagi kalau lagi
live streaming. Dari kelas ini tiba-tiba pindah, putus gitu. Nah, makanya di wireless itu diperbaiki dengan yang namanya wireless roaming dan juga single SSID. Jadi si perangkat WiFi itu memiliki satu buah SSID. Jadi tidak ada lagi yang namanya SSID yang berbeda. Misalnya di sini kasih nama SSID kelas, di sini lihat. Kita kasih nama SSID-nya itu kampus. Saat connect di sekitar kelas, maka yang terdeteksi adalah Wi-Fi dengan SSID kampus. Nah, terus saat pindah ke sini, ya, maka ini di sini ada alat, sini juga ada alat ya. Saat pindah kemari, maka kita nggak perlu lagi buka settingan Wi-Fi, ya, dia masih terhubung di SSID kampus, walaupun secara fisik ini udah pindah. Yang tadinya ini connect-nya ke sini, ke Wi-Fi yang ada di kelas posisinya. Terus saat pindah kita ke lab, ya, ini masih pakai SSID yang sama, yaitu SSID kampus, tapi dia secara fisik sudah terjadi handover ke Wi-Fi yang ada di ruang lab, gitu ya. Nah, itu single SSID. Jadi kita pindah kemanapun tetap namanya SSID-nya kampus. Jadi nggak banyak ya. Cuma kalian harus bisa membedakan ya antara memberikan nama SSID kampus di kelas A sama lab B itu beda. Misalnya kita berpikir ngapain kita pakai teknologi yang baru gitu dong, mah gampang. Tinggal kita set aja di sini SSID-nya kampus. Di sini juga kampus. Nah, bukan seperti itu. Jadi kalau misalnya ini tetap kampus ini kampus, dia tetap akan connect-nya itu terpisah. Nah, kalau misalnya ini sinyalnya deketan nih, nanti dia biasanya ada keterangan kayak gini. Kampus buka kurung 1, di sini ada kampus buka kurung 2. Ya, sama aja intinya. Walaupun namanya sama, dia akan cara koneksi dia ada 2 gitu. Nah, itu beda. Kalau wireless roaming enggak kayak gitu. Dia benar-benar SSID-nya cuma 1, tapi secara fisik nanti dia akan melakukan handover secara otomatis. Mengikuti sinyal yang paling kuat. Itu teorinya. Praktek di lapangan tidak seperti itu. Jadi praktek di lapangannya saat kita masih di kelas, connect nih ya, ternyata pindah ke lab, ya jalan sini, ya sinyalnya kan harusnya lebih kuat yang lab ini ya, karena kan ini lebih dekat ya, lebih dekat ke sini ya. Tapi ini masih nyambung ke fisiknya yang ada di kelas. Ini disebut dengan sticky client. Jadi dia masih menempel di sini. Akhirnya harusnya udah dapat sinyal gede karena sudah deketin SSID yang ada di sekitar lab, ini masih kecil. Nah, ini juga menjadi problematika untuk wireless roaming ya. Tidak ada yang benar-benar sempurna, tapi ini bisa kita setting dan juga bisa kita atur. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Nah, biasanya pengaturan atau titik pemasangan dari Wi-Fi-nya ini tidak boleh terlalu berdekatan dan juga jangan terlalu jauh. Karena kalau yang terlalu berdekatan nanti yang terjadi adalah tadi client sticky, dia akan masih nempel di wireless yang sebelumnya. Kalau terlalu jauh nanti terjadi yang namanya blank spot. Artinya dia pindah ke sini, di tengah-tengah sini, nggak taunya dia tidak di cover oleh jaringan yang ada di kelas maupun yang ada di lab gitu ya. Jadi memang pengaturannya tidak sekali setting langsung bisa jalan, nggak seperti itu. Pasti tetap ada pengaturan lanjutannya nanti gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu tentang fitur-fitur yang ada di wireless terkini?
Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, kita bicara tentang jaringan 4G ya. Nah, jaringan 4G di Indonesia untuk pengaplikasiannya memang sampai saat ini pun belum sesuai dengan standar. Kenapa? Karena jaringan yang paling banyak dipasarkan di Indonesia itu adalah jaringan 4G LTE. 4G LTE itu bukanlah 4G yang sebenarnya. Karena speed dari 4G LTE itu hanya maksimum 100 Mbps. Dan boleh kurang, mungkin ada yang dapatnya 10, 20. Sedangkan kalau yang 4G itu speednya itu adalah 1 gigabit per second. Itu yang 4G yang sebenarnya ya. Syarat minimumnya mengikuti standar 4G ini adalah 100. Jadi minimal 100. Nah, kita aja baru sampai syarat minimum. Dan itu adalah menjadi maksimumnya kita gitu. Karena memang untuk menerapkan sebuah teknologi kan, balik lagi tadi, apakah kalau udah menerapkan teknologi itu ternyata bisa dipakai atau enggak. Karena kalau sudah dipasang nih modulnya ya, itu kan sebenarnya cuma ganti modul ya, yang darinya 3G jadi 4G diganti modulnya. Ternyata user-user kita itu belum ada atau masih sedikit yang pakai handphone 4G ya. Jadi jangan berharap bisa balik modal ke perusahaan, malah nanti jadi rugi gitu kan. Dia harus bayar lisensi, bayar untuk standarisasinya ke 4G, tapi ternyata return-nya itu tidak bisa kembali dengan cepat ya, karena mungkin pengguna-pengguna Indonesia masih pakai handphone jadul yang masih 3G atau mungkin yang masih pakai 2G gitu ya. Nah, makanya ini dia semacam kayak teknologi peralihan. Teknologi peralihan dari 3G pindah ke 4G. Nah, ini dengan ketentuan standar yang lebih kecil. Istilahnya dia, kalau misalkan kamu mau pakai teknologi 4G LTE, dia cuma sampai 100 saja udah lolos gitu ya, lolos standar ini. Nah, coba kita lihat berapakah speed ya yang ada di daerahmu. Kita coba aja speed test ya. Saya sendiri sudah mencoba speed test ya di daerah saya. Pernah saya sampai 100 Mbps ya menggunakan jaringan Telkomsel. Cuma ternyata pas saya cek di histori saya, yang sempat kerekam itu kecepatannya di angka 64-an. Nah, 64 Mbps. Yes. Coba ya yang sekarang ya. Yang sekarang berapa nih? Ya, kita lihat 33,9. Nah, itu di 4G memang yang tadi balik lagi ke WiFi ya. Semakin banyak pengguna, itu akan berpengaruh juga ke performa dari jaringan. Mungkin saja nih saat saya tes sekarang ini, dia memang lagi jamnya sibuk, kan jam 10 itu jamnya sibuk ya, semua orang lagi di tempat kerjanya masing-masing, lagi kuliah. Jadi saat saya dapetin bandwidth 100 itu mungkin di saat lagi sepi gitu ya. Nah, cuma yang berhasil terekam ini dapatnya ini 64 gitu ya, 64 Mbps. Ini masih masuk dalam standar 4G LTE gitu kan. Nah, kalau misalnya beneran 4G ya udah nggak bisa, kita nggak lolos. Oke.
kita masuk ke jaringan 5G. Jaringan 5G ini sudah diterapkan di Indonesia, ya. Paling enggak sudah ada 3 provider ya, ada Telkomsel, XL, satu lagi apa ya? Saya juga lupa ya. Yang sudah menerapkan 4G ini. Jadi jaringan 4G ini dia itu memiliki latensi yang kecil. Jadi kalau misalnya kita ping gitu ya, misalnya ping detik.com, contoh kayak gini, ya ping detik.com. Nah, dia memiliki latensi itu yang di sini nih. Ini ada yang 5, 4, 6, 7 ya. Ini latensinya. Nah, untuk jaringan 4G, dia itu sudah angkanya sudah rata-rata di bawah 5 milisecond. Jadi sudah sangat kecil sekali. Sedangkan kalau misalkan kita coba di jaringan 4G ya, kita coba. Ya. Ratanya nggak ada, saya lupa nama software. Nah, kalau pakai yang 4G itu dia masih besar, bisa 20 gitu ya. Terus 15 ms. Jadi dia memang latensinya kalau yang 4G dia lebih besar. Kalau yang di 5G dia latensinya lebih kecil gitu ya. Karena dia sudah seperti koneksi lokal atau koneksi fiber optik. Speed ya, speednya mencapai 10 gigabit per second. Seperti penggunaan fiber optik ya. Dia sudah segitu kecepatannya. Terus dapat menangani jumlah user lebih banyak dibanding 4G. Sama seperti yang WiFi tadi, di saat yang jadul masih pakai Sumimo, nah masuk ke teknologi baru, Mumimo dia bisa menangani sampai 4. Ini juga yang saya tahu bisa sampai 10 kali lipat jumlah user yang bisa ditangani. Kayak WiFi, misalnya tadinya bisa 20, saat sudah di-upgrade ke teknologi terbaru, dia bisa menangani sampai 200. Nah, mari kita lihat speed testnya di Indonesia seperti apa. Karena kan 4G seharusnya kecepatannya itu sampai 10 giga ya, tapi ternyata kecepatannya baru sampai di angka 738 mega. Ini masih jauh sekali dari standar yang sudah ditetapkan. Ini banyak faktor sih yang bisa mengakibatkan ini. Bisa karena memang perangkat teleponnya yang belum 100% support ke 4G, ataupun mungkin keberadaan fiber optik yang menghubungkan antar BTS juga belum difasilitasi secara optimal. Jadi memang ada beberapa faktor ya untuk sampai berhasil menetapkan sebuah standar baik itu 4G atau 5G seperti itu. Tapi ini ya menurut saya masih di bawah ini sebenarnya lebih cocok malah 4G yang sesungguhnya. Tapi ya malum ya di Indonesia kadang-kadang dalam mengadopsi itu kita malah mengadopsinya di level yang agak lebih kecil. Ya itu juga balik lagi ke masalah keuangan, apakah nanti bakalan balik modal ke pusat atau enggak. Nah ini perbedaannya kalau kita lihat secara tabelnya. Dia bisa mencapai 100 Mbps untuk yang 4G LTE ya. Ini bukan 4G yang biasa, tapi yang 4G LTE. Maksimum kalau yang 4G 10 gigabit per second. Terus untuk latensi sudah cukup rendah,
Tapi kalau yang 4G sangat rendah karena dia bisa di bawah 5 milisecond atau latensi hampir mirip dengan FO yang bisa sampai kurang dari 1 milisecond. Bahkan, ya. Terus kalau di 4G ini semakin banyak user yang terhubung, pastinya kecepatannya juga turun. Di sini juga sama, turun juga, cuma bisa 10 kali lipat user yang bisa ditangani dalam range 1 km. Nah, kemudian yang 4G ini karena teknologinya sudah lebih dulu diluncurkan, ini dia sudah lebih banyak menjangkau ke banyak tempat ya. Sedangkan kalau yang 4G ini masih terbatas di kota-kota ya, kota-kota tertentu ya. Ya, demikian penjelasan saya untuk pertemuan ketiga ini. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dari saya dalam hal penyampaian materi. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Gerald. Ya Pak, Ya. kuliahnya sudah selesai Pak. Saya kembalikan sudah lagi selesai? ke Bapak. Iya, Ya, sudah di screenshot, Pak? sudah Pak. Sudah ya. Oke. Ya, kalau gitu sekian untuk pertemuan kita pada hari ini ya. Jadi nanti silakan bagi yang pengen mungkin mau melihat ulang lagi materi tentang hari ini, nanti akan saya upload video ini, rekaman Zoom kita hari ini ke YouTube. Nanti saya akan bagikan linknya ke grup ya. Jadi sekian dari saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Nur atas materinya Pak ya. Terima kasih Ya, Pak Gerald. sampai jumpa nanti minggu depan Pak. Terima kasih banyak untuk semuanya. Selamat siang semua. Ya, Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Jam 12 ya ke ini kampus untuk isi daftar hadir ya. Siapa? Siapa?